Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ari Ridho Satyo, mahasiswa dari Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 0490451125. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik 3 untuk mata kuliah pemrograman berbasis web, di mana pada tugas kali ini membuat sebuah aplikasi web sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka, di mana pada tugas praktikum 2 sebelumnya sudah membuat fitur dasar menggunakan Vue.js. Namun untuk di tugas kali ini fokusnya adalah merefaktor halaman web menjadi Vue komponen dan template, serta menambahkan fungsi tambahan sesuai dengan indikator penilaian. Untuk data tidak diambil dari database, melainkan dari file JSON sebagai dummy data yang didapat di halaman e-learning. Dan untuk pengerjaan di sini saya menggunakan Vue 3 dengan Vite, di mana secara default menampilkan struktur proyek yang lebih modular, rapi, sehingga lebih mudah untuk dikembangkan ke depannya. Untuk struktur proyek sini terdiri dari beberapa folder, dan yang utama di folder source dapat beberapa folder seperti folder asset yang berisi logo dan file untuk style CSS secara global. Kemudian di sini terdapat folder komponen, di mana di dalamnya terdapat komponen kecil. Komponen ini digunakan untuk bagian-bagian kecil tampilan yang bisa dipakai ulang. Selanjutnya terdapat folder view yang berisi file untuk halaman utama seperti tracking view, stock view, login, dan dashboard. Kemudian di sini folder JSON berisi dummy data, yaitu data bahan ajar JSON untuk stok dan bahan ajar, dan user JSON untuk data pengguna. Kemudian untuk navigasi antar halaman di sini diatur melalui folder router, di mana terdapat file index.js. Kemudian untuk file add view yang merupakan root komponen dari aplikasi, dan main.js yang digunakan untuk inisialisasi aplikasi. Dengan struktur ini, komponen dan halaman dipisahkan dengan jelas sehingga proyek lebih mudah dipelihara dan dikembangkan. Kita coba untuk menjalankan aplikasinya dengan membuka terminal. Kemudian mengetikkan perintah berikut. Localhost, kemudian kita klik. Maka akan otomatis menampilkan halaman login. Selanjutnya kita coba masukkan email dan password. Untuk email dan password kita ambil dari file JSON, yaitu user. Setelah kita mengklik login, maka akan muncul pop-up bahwa login berhasil dan sapaan selamat datang pengguna. Kemudian lanjutkan, maka akan muncul halaman dashboard di mana terdapat greeting yang menampilkan sapaan waktu berdasarkan dengan waktu lokal. Kita ke halaman informasi bahan ajar. Untuk data binding, directive, array, dan filter, dimana untuk menampilkan data di halaman utama saya menggunakan data binding dan directive view di dua file utama, yaitu di stock view dan tracking view. Dimana di stock view saya menggunakan v4 untuk menampilkan daftar bahan ajar dari file JSON, dimana setiap item ditampilkan dengan judul, harga, dan jumlah stok. Di tracking view, v4 digunakan untuk menampilkan daftar DO, dan vModel untuk input pencarian nomor DO. Berikut tampilan pada aplikasi, di mana pada aplikasi berhasil menampilkan informasi tabel berupa data yang sesuai dengan file JSON. Dan pada tracking view di sini, directive v4 berhasil menampilkan dari daftar DO dan juga input pencarian DO dengan menggunakan vModel. Saya menggunakan conditional rendering untuk menampilkan status stok secara visual, di mana di stock view saya menggunakan vif, vlc, dan velse untuk menentukan apakah stok aman, menipis, atau kosong. Mana untuk nilai safety-nya 10. Jika kuantitinya kurang dari item safety, maka statusnya menipis, dan kemudian apabila kuantiti lebih dari atau sama dengan value safety, maka akan menampilkan status aman.
Dan status ini ditampilkan dengan warna yang berbeda, seperti hijau untuk aman, orange untuk menipis, dan merah untuk kosong. Kemudian di tracking view, saya menggunakan Visio untuk menampilkan atau menyembunyikan panel navigasi atau bagian tertentu sesuai dengan kondisi. Kemudian untuk compute dan methods, di mana saya menggunakan compute properties pada stock view untuk memfilter data berdasarkan multi daerah dan kategori, serta untuk mengurutkan data berdasarkan dengan judul, harga, dan stok. Dan juga saya menggunakan methods untuk menangani aksi seperti menambah, menghapus, serta mengedit data. Validasi input juga dilakukan dalam methods sebelum data disimpan agar tidak ada data kosong maupun yang tidak sesuai. Pada aplikasi kita bisa memfilter tampilan seperti memilih UPBJJ daerah yang sesuai. Kemudian di sini untuk semua kategori bisa diklik apabila kita telah memilih UPBJJ daerah, dan di sini filter untuk mengurutkan berdasarkan dengan judul, sesuai abjad, jumlah dari jumlah sedikit hingga banyak, dan harga dari harga termurah hingga harga termahal. Kemudian di sini terdapat tombol reset filter yang mengembalikan tampilan awal dari list informasi bahan ajar. Di sini juga terdapat checkbox untuk menampilkan stok yang menipis ataupun stok kosong. Saya juga menggunakan methods untuk menangani aksi pengguna seperti menambah, menghapus, dan mengedit data. Dan juga terdapat validasi input dalam metode agar tidak ada data kosong atau tidak sesuai. Kita coba untuk tambah daftar bahan ajar. Klik tombol simpan, maka akan muncul informasi gagal dengan keterangan bahwa semua kolom wajib diisi. Kita coba lagi dengan memasukkan data yang sesuai. Data berhasil ditambahkan. Kita coba edit. Data dari informasi bahan ajar berhasil diedit. Kembali ke kode, kita ke tracking view. Di sini terdapat vouchers. Kita menggunakan dua vouchers, di mana vouchers yang pertama berfungsi memantau perubahan filter dari multi daerah dan secara otomatis menyesuaikan kategori bahan ajar yang ditampilkan. Kemudian di sini vouchers kedua di sini berfungsi memantau input pencarian nomor DO, sehingga saat pengguna mengetik nomor DO, maka hasil tracking langsung terfilter dan ditampilkan sesuai dengan pencarian. Di sini juga terdapat form untuk membuat DO baru pada halaman tracking pengiriman, di mana setiap DO memiliki atribut nomor, tanggal, status, dan lain-lain. Kita masukkan datanya terlebih dahulu. Ketika klik tombol tambah DO baru, setelah data dimasukkan, saat submit, data DO baru ditambahkan ke array list dengan nomor DO yang unik dan tergenerate otomatis dengan format nomor baru dengan awalan DO, tahun, kemudian angka yang sudah diincrement. Di sini 0001 increment menjadi 0002, dan pada kolom input di sini otomatis urutannya menambah satu dari urutan yang sudah ditambahkan sebelumnya. Dan untuk form yang sudah diisi otomatis reset kembali ke tampilan awal. Ini juga terdapat search bar menggunakan fungsi vModel untuk input pencarian ke variabel pencarian, di mana saat mengetik kata kunci seperti berdasarkan nomor DO atau NIM, maka vouchers atau complete akan memfilter dari DO sehingga hanya data yang sesuai yang ditampilkan. Dan saat saya mengetik NIM saya, maka akan menampilkan secara otomatis hanya data yang sesuai dengan yang diinput pada search bar. Sini juga terdapat tombol aksi, di mana kita dapat menambahkan keterangan perjalanan atau progres perjalanan. Contohnya, ini juga terdapat tombol lihat perjalanan, di mana status perjalanan yang diinput akan ditampilkan pada model berikut yang berisi informasi dari daftar progres yang sudah ditambahkan. Untuk meningkatkan interaksi pengguna, saya menggunakan berbagai event handler, salah satunya yaitu pada kolom pencarian
saat pengguna menginput kata kunci. Kemudian untuk event handler, untuk mereset pencarian cukup menekan tombol ESC. Maka pada kolom search bar otomatis reset fungsi tersebut. Ada kode di sini, contohnya ada file tracking view di sini. Dan pada halaman informasi bahan ajar, fungsi event handler, yaitu pada saat menampilkan tooltip ketika mouse di hover pada status informasi stok bahan ajar, maka akan menampilkan tooltip yang berisi catatan sesuai dengan isi catatan pada masing-masing informasi stok bahan ajar. Untuk tampilan UI aplikasi secara keseluruhan telah berhasil memberikan pengalaman pengguna yang jelas dan nyaman digunakan, sehingga dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Baik, demikian penjelasan dari saya, di mana untuk aplikasi ini sudah menerapkan semua poin penilaian, mulai dari struktur proyek, data binding, conditional rendering, compute watchers, formulir input dengan validasi, hingga tampilan UI yang sederhana dan responsif, dan sistem dapat berjalan dengan baik dan mudah digunakan, sehingga dapat memenuhi seluruh indikator dari tugas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada tugas kali ini. Demikian penjelasan saya mengenai tugas praktik 3 VJS. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.